ketika Hamas berhasil mengalahkan Israel, ya udah berhasil nih. Palestina udah terbentuk. Sekali lagi ini hanya teori ya, teori. Iran akan menghabisi Palestina. Halo masyarakat intelektual, kembali lagi di Pangan Outlook. Kali ini saya akan membahas geopolitik yang baru-baru ini lagi booming ya, yaitu serangan Israel ke Teheran atau ibu kota Iran, dan serangan balik Iran ke Tel Aviv atau ibu kota Israel. Tapi tak separah yang dilakukan Israel terhadap Teheran, ya, karena Israel mempunyai teknologi canggih yaitu Iron Dome. Di sini saya tidak akan menerangkan berita aslinya atau narasinya. Saya akan memberikan teori. Kalau Iran dan Israel itu, mereka adalah dua negara yang sama, tapi beda agama. Tapi sama-sama ingin menguasai Timur Tengah. Bedanya Israel memulainya dari sisi barat, Iran memulainya dari sisi timur. Israel itu mempunyai aliansi. Israel itu salah satu negara yang sudah berhasil dan sudah memproses pengaruhnya atau memperluas teritorialnya untuk menguasai Timur Tengah. Karena dia mempunyai satu aliansi yang kuat, NATO, Amerika, gila kan, negara-negara barat lah pokoknya. Ya, teknologinya sudah canggih, teknologi perangnya kedua, Iron Dome, segala macam. Ketiga, mereka sudah mempunyai nuklir. Gitu, jadi ada yang macam-macam, takut, gitu. Jadi mikir-mikir kalau menyerang Israel. Sedangkan Iran, mereka lebih di bawah Israel. Karena apa? Ya kan jelas saja, Israel itu lebih lama dari Iran. Iran baru melakukan revolusi 1979. Dan ya, kekurangannya adalah Iran tidak mempunyai nuklir. Tapi Iran sudah berhasil mempunyai aliansi yang kuat. Rusia, Cina, bolehlah ya. Korea Utara, negara-negara Asia lah. Teknologi juga sudah canggih. Ya, kita lihat rudal-rudal yang menyerang Israel. Mereka masih tidak bisa dikalahkan oleh Iron Dome. Masih banyak yang jatuh ke kota-kota di Tel Aviv, ke bangunan-bangunan yang ada di Tel Aviv. Nah, ketika Iran mempunyai nuklir, program nuklir, ya berencana mempunyai nuklir, disitulah Israel langsung menyerang Teheran, langsung menyerang program nuklirnya, langsung menyerang orang-orang pentingnya, ilmuwan-ilmuwan nuklirnya. Habis-habisan, pokoknya bakal lanjut terus lah sampai habis Iran ya, karena dua negara ini ya saingan gitu, sama-sama pengen menguasai Timur Tengah, jadi bakal saling menghancurkan. Nanti saya akan berikan simulasinya ya, karena ketika mereka ingin berperang secara langsung, mereka tidak bisa, mereka perang lewat jarak jauh ya. Ntar saya berikan inti simulasinya. Sebenarnya mereka ini berusaha untuk menghancurkan satu sama lain dengan berusaha merebutkan Timur Tengah. Cuma mereka kan dipisahkan oleh tiga negara, Suriah, Irak, dan Yordania. Makanya kemarin waktu Iran memberikan serangan balik ke Israel, ditanggung sama Yordania karena negaranya tidak ingin kena dampaknya gitu. Sehingga apa yang dilakukan Iran? Iran mempunyai satu kesempatan. Apa kesempatannya? Hamas. Ya. Hamas salah satu yang bisa diandalkan oleh Iran untuk mengalahkan Israel secara langsung. Makanya Iran mengirimkan banyak bantuan militer kepada Hamas. Sehingga tujuannya ketika Hamas berhasil mengalahkan Israel, ya, udah berhasil nih. Palestina udah terbentuk. Sekali lagi ini hanya teori ya, teori. Iran akan menghabisi Palestina.
total menghabisi Palestina atau merubah ideologinya menjadi negara boneka Iran. Itu yang dipimpin oleh orang-orang Syiah. Sehingga ketika ini sudah menjadi negara boneka Iran, di sisi barat, Iran bisa menghancurkan Suriah dari barat dan Irak dari timur, bahkan Lebanon dan Yordania. Sehingga Iran berhasil mendirikan kekaisaran Persia yang baru di zaman modern, tapi Syiah, ya, bukan Zoroastrianisme. Dan Iran pastinya akan menghancurkan pengaruh Sunni di Timur Tengah dengan menghancurkan negara Sunni terbesar, yaitu Saudi Arabia. Sehingga Saudi Arabia dikalahkan, bahkan Kuwait mereka juga bisa mengalahkan 4 negara ini, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab. Cuma karena mereka mempunyai atau membangun diplomasi yang baik dengan Irak, sehingga mendukung agresi Iran untuk menguasai Timur Tengah. Sehingga negara 4 ini bisa menjadi negara bonekanya Iran atau negara aliansinya Iran. Sehingga mereka memperluas lagi pengaruhnya ke Afrika, ke Mesir. Dan kekuatan Sunni terakhir yang berlawanan dengan Iran, ya, atau salah satu anggota NATO dan salah satu pintu untuk menuju pengaruh ke Eropa adalah Iran. Sehingga Iran menginvasi Turki. Dan Iran sudah berhasil menguasai Timur Tengah. Dan Iran juga berpotensi mengganti namanya menjadi Kekhalifahan Abbasiyah kedua. Dan negara 4 ini akhirnya bergabung kepada Iran. Mereka bahkan mengalahkan kekuatan militer Rusia dan India. Kekhalifahan Abbasiyah kedua sudah mempunyai akses ke Mediterania, Laut Hitam, Laut Merah, Laut Hindia. Mereka sudah bebas menyebarkan pengaruhnya. Inilah tujuan Iran sebenarnya, yang kurang lebih sama seperti Israel. Ini sama-sama ingin menguasai Timur Tengah. Gitu. Ya, jadi itu saja video pembahasan tentang simulasi 2 negara yang sama-sama ingin menguasai Timur Tengah. Ya, cuma perbedaan ideologi dan agamanya saja. Tetapi ini hanyalah sebuah teori. Sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan apa yang saya katakan benar. Saya hanya membuat teori yang belum pasti benar. Oke? Itu saja. Terima kasih.